Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ikhwatul iman azakumullah yang saya hormati Ustaz Dani Abdurrahman selaku pimpinan dari pondok pesantren atau sekolah di Husnul Khotimah ini, juga buat ayah bunda, para asatizah juga tadi lupa saya sapa, yang membimbing siswa-siswi kita khususnya, serta ayah dan bunda yang menyimak tayangan kita saat ini dimanapun saat ini berada. Alhamdulillah di siang hari ini Allah izinkan kita bisa bersilaturahim. Dalam hal ini berupaya untuk memaksimalkan waktu kita untuk belajar bagaimana kita menjadi orang tua yang amanah. Saya mohon maaf sekali atas keterlambatan di sesi kali ini karena saat ini sedang berada di luar kota, tidak di studio mini yang biasa kami berada gitu ya. Kami ada acara liburan keluarga dan ternyata ada event, ada acara yang harus saya isi dulu tadi ya, jadi agak terlambat gitu ya. Kesempatan hari ini kita berbicara tentang mendidik anak-anak kita di usia balik ya, di mana usia balik ini dalam Islam sejatinya adalah menunjukkan sejauh mana buah dari pengasuhan kita selama ini. Justru kalau kita pengen tahu hasil dari pengawasan kita itu jangan lihat waktu anak umur 7 tahun. Alhamdulillah Ustaz anak saya 7 tahun rajin sholatnya. Belum. Ya, belum, jangan bangga dulu. Sebab salah satu ya yang kita para ahli menyebutkannya, apa yang terjadi sama anak di umur balik itu justru menunjukkan apa yang sejatinya yang telah kita tuai atau kita tanam di masa kecil. Karena mereka sejatinya mewakili dari semua usaha kita selagi kita mendidik mereka di masa kecil. Nah, usia balik inilah yang sejatinya kita jadikan sebagai sebuah ukuran ya sejauh mana anak-anak kita mendapatkan di apa-apa yang menjadi hak mereka di masa-masa sebelumnya. Dimana kalau kita lihat secara biologis mudah menandainya, tapi kita lupa bahwa dalam Islam anak-anak tidak disebut sekedar balik, tapi disebut akil balik. Disebut akil balik karena memang yang matang itu pertama adalah akalnya. Dimana orang yang matang secara akal berarti dia sudah matang juga secara emosi, ya artinya orang-orang yang bisa memutuskan. Sehingga pertumbuhan yang normal itu adalah setelah matang akal dan emosinya barulah matang biologisnya. Jadi kalau yang sehat secara tumbuh kembang adalah anak-anak yang mereka matang akal dan emosinya barulah mereka balik, itu sebagai akil balik. Pengasuhan yang loss, pengasuhan yang mungkin abai akan berujung kepada anak-anak yang balik secara biologis tapi tidak matang secara akal. Balik laisa akil. Dan ini banyak kondisinya. Dan ini juga salah satu riset yang dibahas oleh para ahli ya, yaitu ketika anak-anak di usia balik itu justru di tahun 2011 sekitar 10 tahun yang lalu bahwa anak-anak kita di Indonesia khususnya ya usia psikologisnya setengah dari usia biologisnya. Ini dipaparkan di BKKBN waktu itu dan di Diknas bahwa usia psikologis anak-anak zaman now setengah dari usia biologisnya. Apa maksudnya? Jadi kalau kita dapati ada anak berumur 24 tahun usia psikisnya kurang lebih 12 tahun. Ya, jadi jangan heran kalau ketemu anak SMA tapi ngomongnya kayak bayi gitu, cius, nih apa ya, maca cih gitu. Jadi ada anak-anak yang secara bahasanya saja menunjukkan kok kayak bocah ya. Ini menunjukkan bahwa ada proses tumbuh kembang mereka yang lost. Nah, dalam Islam ya, ketika anak balik ya, kita menyebutnya sebagai remaja. Dan remaja sendiri sebenarnya berada di persimpangan makna. Saya bilang persimpangan makna kenapa? Karena banyak konsep menawarkan bagaimana tentang remaja ini dan kita kadang-kadang terjebak pada konsep yang salah. Salah satu konsep yang berkembang itu adalah remaja diperkenalkanlah secara terminologi
dari seorang pakar psikolog di Amerika yang nama Stanley Hall. Stanley Hall ini seorang psikolog yang menerbitkan jurnal tentang bagaimana apa masa yang anak-anak lalui di usia belasan tahun. Jadi Stanley Hall awalnya tahun 1912 melakukan riset, dia kesulitan mendefinisikan anak-anak di umur belasan tahun. Mau disebut adolescent atau dewasa, tapi kelakuannya kok kayak anak-anak. Tapi mau disebut anak-anak secara fisik, udah badannya ke orang dewasa. Maka demi amannya akhirnya yang namanya Stanley Hall memberi definisi sendiri yang disebut namanya adalah teen. Ya, teen ini dikata belasan tahun dan belakangnya disebut teenager. Jadi anak-anak di umur ini disebut teenager. Nah, ketika anak-anak disebut dalam hal ini teenager, maka dia memberikan definisi sendiri karena berdasarkan hasil risetnya. Di mana Stanley Hall membuat riset ke masyarakat Eropa, masyarakat Barat ya, di mana 10 ribuan anak yang dirisetnya ini ya ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Satu, suka ngelawan. Dua, ngeyel, sulit diatur, suka ngerokok, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan amoral. Nah, berdasarkan risetnya inilah Stanley Hall mengajukan sebuah terminologi sendiri bahwa anak-anak ini mengalami fase remaja yang disebut sebagai fase storm, fase badai. Dan itu dianggap normal karena dianggap bagian dari tumbuh kembang yang lazim dilalui oleh anak-anak di umur tersebut. Inilah yang dikritik oleh seorang ulama bernama Dr. Khalid Ahmad Asyantut yang membuat kitab Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at. Kata beliau, risetnya Stanley Hall ini cacat dari sisi logika. Kenapa? Karena dia menyadarkan risetnya kepada masyarakat di Barat yang sebenarnya secara telanjang menunjukkan betapa Barat gagal dalam mendidik anak-anak di usia baliknya, di usia remajanya. Jadi anak-anak di Barat itu suka ngelawan, ngeyel, berperilaku amoral gitu ya. Kata beliau, sekiranya riset ini digeser ke masyarakat, ke anak-anak di Amerika, di misalnya di Arab, ya misalnya di Palestina, misalnya geser sedikit ke anak-anak misalnya di mana di Turki, bahkan misalnya mundur ke belakang ke anak-anak di zaman Rasulullah, maka apa yang disampaikan oleh Stanley Hall ini tentu tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Stanley Hall ini semua cacat ya logika. Makanya ini yang sekarang dipahami oleh orang tua bahwa anak-anak itu berdasarkan definisi dari Stanley Hall adalah fase storm, sehingga kadang-kadang ada orang tua yang tanpa sadar memaklumi kalau anaknya misalnya melakukan perbuatan yang buruk. Misalnya mengatakan gini, maklum, namanya juga anak remaja, kan gitu ya. Namanya juga anak remaja biasa pacaran. Maklum, namanya anak remaja ngeyel, suka ngelawan, namanya juga anak remaja. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, ini menjadi masalah ya. Sampai-sampai Dr. Khalid Masyad itu mengatakan sebagian para psikolog Arab sampai-sampai ya dalam hal ini ya terikut-ikutan sampai-sampai membuat definisi buat anak remaja dengan istilah murahik. Jadi murahik dalam kamus bahasa Arab baru muncul tahun 1920. Ya, atau murahakoh. Murahik atau murahakoh itu adalah definisi terhadap anak remaja. Nah, yang menarik asal kata murahik atau murahakoh ini ternyata berakar kata dari kata rohako yang ada dalam surah Al-Jin ayat 5. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya laki-laki dari kalangan manusia minta tolong laki-laki dari kalangan jin, dan sejatinya jin itu selalu berbuat dosa. Jadi kata rohaqo artinya orang yang selalu berbuat dosa. Sehingga ketika remaja dalam bahasa Arab diartikan murahaqo, ini sebuah labeling, sebuah bentuk labeling menjudge bahwa mereka ini pelaku dosa. Jadi dianggap sebagai hal yang wajar. Jadi dalam bahasa Arab remaja itu disebut murahaqoh, murahik, dianggap pelaku dosa. Dan ini yang dibantah oleh Dr. Khalid Ahmad Asyantut. Kenapa? Kalau anak-anak kita dimaklumi, dianggap normal proses tumbuh kembang ini, maka ini bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena anak kalau sudah balik, dalam hal ini, balik itu dia sudah kena hisab, maka sejatinya statusnya sama di orang dewasa. Sekiranya dia mati, maka hisabnya sama. Jadi nggak ada ceritanya misalnya anak kita mati di usia remaja, kemudian ditanya malaikat Munkar Nakir gitu, man robbuka, ya, siapa Tuhanmu? Kemudian dia jawab, mau tahu aja, mau tahu banget. Digampar. Gak mungkin malaikat Munkar Nakir bilang, remaja begitu. Nggak mungkin gitu. Madinuka, apa agamamu? Kasih tahu nggak ya? Ditempeleng. Nggak mungkin ya.
Ya, mungkin kasih tahu nggak ya, kepo, cek link di bio ya, nggak mungkin. Malaikat Munkar Nakir disuruh ngecek link di bio. Digampar habis-habisan. Nggak mungkin Munkar Nakir akan suruh belajar psikologi remaja versinya Stanley Hall. Maka dengan kata lain begini, kalau kita dapati anak kita justru perilakunya buruk, di umur-umur yang setelah balik, maka pahamilah itu mungkin bisa jadi cara Allah menyadarkan kita, inilah buah dari pengasuhan. Ya, tanpa sadar sebenarnya kita sedang dipertontonkan dalam hal ini bahwa sejatinya anak-anak kita itu mungkin mengalami apa yang disebut utang dan luka pengasuhan sehingga berujung kepada perilaku-perilaku yang buruk. Karena itulah cara pandang memandang anak remaja ini jangan dipandang sebagai murahik ya seperti Stanley Hall. Maka Dr. Khalid Ahmad Syantun menawarkan definisi yang bersumber dari nas yang sahih bahwa anak remaja itu disebut asyabab. Asyabab dan asyabab ini yang dipakai oleh beliau ya. Kata asyabab ini berakar kata di kata syubba. Syubba itu artinya jilatan api. Maksudnya apa? Ketika anak-anak sudah beranjak remaja, dia itu seperti jilatan api yang fungsinya itu bisa dipakai untuk membakar sesuatu dengan manfaat atau dipakai sesuatu untuk membakar sesuatu dengan yang buruk. Artinya syubba itu artinya adalah sebuah al-quwah, sebuah potensi di mana bisa dipakai buat kebaikan, bisa dipakai juga buat kemaksiatan. Kayak api dipakai bakar ikan, dipakai bakar ayam, itu akan membakar kambing, enak. Tapi dipakai bakar kapolsek, dipakai bakar misalnya rumah, itu sangat merusak. Maka memandang anak remaja itu adalah sebuah potensi yang tinggal kita mengarahkannya. Yang jadi masalah adalah kalau kita selama ini memandang remaja ini sudah labeling murahik tadi. Biarinlah, namanya juga remaja. Padahal sebenarnya bisa jadi kita aja yang nggak memanfaatkannya. Itulah mengapa paradigma ini yang diluruskan. Karena anak-anak itu sebagai potensi, maka kita memandangnya jangan sampai cara pandang yang salah. Karena sebagian besar pengurus masjid, ya, memandang remaja itu kan cuma dua pemahaman. Kalau nggak perusuh, pesuruh. Ya. Kalau nggak perusuh, pesuruh maksudnya apa? Sebagian ustadz ya di masjid itu kalau ada remaja ya biang kerok dah ya, habis dah ya, lekar habis nih, bikin kerusuhan ini, ribut nih masjid. Udah di luar deh. Karena menganggap anak remaja perusuh. Atau kalau yang kedua pesuruh, anak-anak remaja nih, itu tuh lekar berdiri, ngangkat itu ya. Jadi cuma dimanfaatin kalau untuk disuruh-suruh. Maka inilah yang membuat anak remaja potensinya ini nggak dimanfaatkan sama orang. Sehingga inilah yang membuat akhirnya banyak orang-orang yang justru jahat memanfaatkan anak-anak remaja kita. Karena mereka ternyata mampu membuat anak-anak itu ya dalam hal ini ya merasa dirinya itu dia menjadi bergairah. Karena ingat, salah satu kata kunci anak remaja itu adalah mereka itu wajib punya pride. Pride itu harga diri. Kalau harga diri itu nggak diberikan oleh orang tua atau para ustadz atau pendidik, mereka mencarinya di luar. Dan pride itu bagi anak ABG itu udah kayak NKRI, harga mati. Kalau nggak didapetin dari bapak ibunya, mereka cari. Nah, menjadi masalah adalah kadang tanpa sadar kita mematikan pride yang ini. Ya, dengan apa? Dengan kita mengerdilkan potensi itu. Itulah mengapa Dr. Khalid Ahmad Syantun mengajarkan kita untuk apa? Untuk memahami bahwa anak-anak remaja itu punya 3 potensi. Asyabab itu punya 3 potensi yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah yang disebut kuatul akliyah. Ya, potensi akal. Anak kita itu punya potensi akal. Apa maksudnya? Bahwa justru umur ini kecerdasan mereka lagi aktif-aktifnya, lagi tinggi-tingginya. Imajinasi mereka lagi liar-liarnya. Karena itu jangan mematikan potensi ini dengan banyak perintah. Justru yang jadi menarik di umur ini adalah jadilah coach. Coach itu banyak berdiskusi. Seperti Ibrahim ketika ingin menyembelih Ismail. Ya, falamma balagha ma'ahu yaqal ya bunayya ini arafil manami ani azbauka fanzur madza tara. Dia menceritakan tentang mimpinya, bertanya, bagaimana seorang ayah untuk urusan menyembelih Ismail. Kita tahu menyembelih Ismail adalah perintah Allah dan perintah Allah statusnya wajib. Ya, tapi bayangkan seorang Ibrahim namanya wajib tetap diajak dialog. Jadi nggak ujuk-ujuk nyeret anaknya. Kemana ya? Udah diem aja mau disembelih nanya mulu. Ini perintah Allah, jangan nanya-nanya. Nggak begitu.
Jadi jangan jadi ustadz yang mematikan potensi ini. Karena anak remaja yang di umur ini nggak diajak diskusi, bahaya. Makanya Rasulullah selalu memuji sahabat itu. Selalu bertanya, ma ra'yuka antum a'lamu bi umuri dunyakum, ditanya. Jadi jangan sampai para asatid ini bikin event yang membuat anak-anak tuh cuma disuruh-suruh aja. Berikan ke mereka potensi mengembangkan. Saya mohon maaf ya, saya diundang misalnya kajian-kajian Islam itu. Saya bisa tahu panitianya ini orang tua atau anak muda dari kop surat, termasuk cara dia menyapa dan membuat tema. Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan hormat bersama dengan ini kami panitia acara Maulid Nabi Muhammad SAW mengundang Ustadz Benri untuk berceramah di pondok pesantren dengan tema dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad, kita ciptakan generasi yang beriman dan bertakwa. Itu saya langsung tahu pasti panitianya ini angkatannya Jis Badudu nih. Ya, ini penontonnya dan dulu tayangannya ACI, TVRI. Pasti saya duga pasti dia penggemarnya buku Marah Rusli. Ya, pasti nggak jauh-jauh dulu tuh dari tayangannya rumah kita, jendela rumah kita. Saya tahu karena udah nggak zaman anak zaman now bikin tema dalam rangka mencipta, nggak ada. Saya aja bikin tema diundang sama anak muda. Ustadz bisa bikin ceramah nggak anak muda? Judul apa? Ya Rasul hatiku ambiar. Ya tema apaan tuh saya bilang? Namanya anak muda. Ternyata itu segmented pas buat mereka. Nah, sebagian kita meremehkan yang namanya ini. Kita nggak pernah nanya dan kita merasa sok tahu aja dunia mereka. Mendakwakan anak remaja tapi nggak paham psikologi remaja. Makanya nggak diterima. Makanya Masya Allah ya, saya bersyukur sekali saya diberi kesempatan diskusi banyak dengan penggerak dakwah di kalangan remaja pemuda ya. Ustadz Hanan Ataki ya, Hafizahullah Ta'ala. Saya berkali-kali berkunjung bertemu dengan beliau di berbagai kesempatan, diskusi panjang. Bahkan ketika beliau mendirikan sekolah rimba di Bandung, saya diminta yang soft openingnya, launchingnya di daerah, saya lupa nama daerahnya, pokoknya masih disembunyikan sama beliau. Kata beliau, Ustadz, saya belum publish, bahkan belum saya cek di Google Maps karena khawatir membludak. Dia punya tanah luar 10 hektar ya. Sekolah rimba itu sekolah berbasis hutan. Jadi memang hutan yang beliau bangun tuh. Nah, salah satu menarik adalah cara beliau berdakwah itu sehingga membuat gerakan kayak Shift, pemuda hijrah. Itu membuat bagaimana anak-anak muda itu merasa dirinya itu dipahami betul. Mereka mendapatkan itu. Saya pikir nggak ada salahnya mungkin para ustadzah ini untuk diskusi banyak dengan beliau, dengan Ustadz Nataki, gimana caranya sih secara konkret ya membuat anak-anak pemuda ini, anak remaja ini bisa menjadi dia berharga. Salah satunya adalah jangan meremehkan kompetensi akal mereka. Jangan pernah meremehkan. Salah satu meremehkan itu adalah ketika kita nggak pernah nanya. Kita merasa paling tahu gitu. Kita merasa sampai kita sodorin nih jalanin ini ya. Kita nggak pernah nanya menurut kamu, kita nggak pernah FGD. Misalnya nih, Ustadz mau bikin acara gini, kira-kira kalau Ustadz bikin gini, rame nggak? Ustadz basi, tema kayak gitu udah sering. Emang menurut kamu yang bagus apa? Yang bagus tuh kalau temanya tentang ini, Ustadz. Enak, anak-anak mendapatkan itu. Itu disebut FGD, diskusi. Karena sekali lagi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dunia mereka lebih tahu dibandingkan kita. Ya, mereka lebih tahu. Kita ini kan, maaf ya, TUA bukan berarti TAU. Bahkan untuk urusan teknologi aja, jangan merasa diri kita paling tahu. Kalau saya urusan teknologi nyerah saya. Saya nanya sama anak saya. Ya, nanya sama anak, ya jangan merasa paling tahu gitu. Makanya nggak bisa anak remaja itu diakal-akalin, dibodoh-bodohin, nggak bisa. Mereka lebih pintar daripada kita. Ya, kita bikin wifi gitu ya, supaya anak-anak itu nggak macam-macam, kita protek. Nggak bisa juga. Harusnya mereka dilibatkan sebagai, maaf ya, sebagai supaya muncul pride. Bang, Abi kan bikin nih wifi nih, dan Abi khawatir kalau wifi ini disalahgunakan. Misalnya gimana ya Bang, caranya biar gini-begini. Harusnya begitu, jangan sampai, wah daripada nanti ini, udahlah, diakal-akalin. Saya pernah ngerasain ya di rumah saya pribadi tuh waktu bikin pertama kali. Saya kan rumah di pinggir kota ya, di kampung lah katakanlah. Itu pertama kali saya mungkin rumah saya pasang wifi. Begitu rumah saya pasang wifi, langsung warga rame ya di teras rumah. Saya nggak ngeh tuh. Saya langsung berasumsi, Masya Allah, rumah saya magnet kebaikan.
Anak tetangga aja nongkrong di rumah, wih mantap itu. Tapi begitu saya ajak sholat setiap azan, sedikit yang mau. Oh saya nggak nge. Sampai akhirnya saya langsung berpikir nih, kenapa ya mereka kok nggak mau ya? Tapi sampai saya kata istri saya, jangan-jangan Bi anak-anak nih lagi mainin wifi kita nih dan mendownload main game macam-macam. Saya bilang nggak mungkin lah. Di mana mereka tahu passwordnya? Kan passwordnya ribet banget. Waktu itu kita punya pembantu namanya Teh Ajeng orang itu. Bisa jadi dibocorin sama Ajeng gitu. Karena seumuran sama mereka. Ya, nggak juga gitu. Tapi saya penasaran. Wifi akhirnya saya matiin. Bener bubar langsung. Wah langsung saya curiga, bener nih. Akhirnya saya panggil tuh ya anak ini ya pentolannya namanya Putra. Put sini bentar. Saya dipanggilnya Abi kan. Iya Bi mau tahu. Tadi selama ini kan pada nongkrong depan Mas Abi sih senang. Itu pada main handphone, main gadget, pakai data seluler atau pakai wifi. Senyum. Pakai wifi Bi. Oh wifi rumah Abi. Iya. Gimana caranya kan passwordnya dibikin susah, dibocorin sama Teh Ajeng ya, kedua pembantu kita dekat sama mereka. Enggak. Terus gimana caranya? Kan di Play Store ada aplikasi cara menghack password Wi-Fi. Jadi tinggal kita cari aja gitu kan. Jadi nggak bisa ngakal-ngakalin. Makanya pendekat ke anak remaja itu bukan adu pinter. Membuat mereka bright, mereka terbuka gitu. Jadi jangan, kita harus adu cerdas. Gimana caranya? Nggak bisa. Saya kalau cerita nih, banyak kasusnya. Makanya kenapa saya justru kebalikan. Untuk urusan ini saya nanya mana. Orang saya aja nggak tahu isi handphone saya itu bisa diapain. Dulu kalau beli handphone itu selalu nanya ke dia, Tih, Abi mau beli handphone nih buat Umi nih. Ya, menurut kamu bagusnya merek apa? Dia cerita tuh kalau ini keunggulan ini. Ya walaupun sebagai bapak tetap SOP-nya saya nanya, yang paling murah yang mana? Kan gitu ya. Ya standar dasarnya gitu. Ya tapi dia bisa cerita salah satu keunggulan itu. Nah inilah mengapa saya akhirnya berpikir kalau kita di misalnya di pesantren ini asatidnya misalnya ngakal-ngakalin, nggak bisa jadi mereka lebih pintar. Makanya yang benar itu adalah membuat mereka itu mau terbuka. Jadi mereka tahu bahwa mereka itu punya pride, bukan ngakal-ngakalin, tapi menghargai akal mereka. Ya, jadi kita tahu misalnya. Jadi misalnya ada permainan yang populer yang anak remaja itu kita tahu gitu ya. Ya, saya tahu misalnya walaupun saya nggak jago gitu, anak saya cerita tentang Free Fire, tentang apa gitu ya. Bahkan yang lagi ngetren di anak itu RP, role player juga ada tuh. Nah, ini yang sering terjadi. Baik, yang kedua kata Dr. Khalid Ahmad-Syantut, anak kita yang remaja ini punya disebut kuatul hamas. Potensi semangat. Ini yang membuat kesannya mereka itu nggak sabaran. Kamu tuh nggak sabaran banget. Padahal ini adalah daya ledak yang menggebu-gebu yang memang efek dari kuatnya semangat mereka. Dan kita harus bersyukur karena semangat mereka ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang beruntung karena merdeka, karena desakan anak muda yang nggak sabaran. Kebayang nggak? Dulu Soekarno-Hatta itu masih berpikir, masih polos gitu ya. Nanti aja proklamasi, tunggu Jepang dapat hidayah. Kemudian secara elegan minta kita menyerahkan kemerdekaan. Mereka dulu begitu. Coba baca sejarah deh. Maka beberapa anak muda menculik Soekarno. Nggak bisa culik. Proklamasi, makanya kan kita tahu proklamasi itu coretan tangan. Bayangkan untuk sebuah sejarah panjang negara ini, untuk proklamasi itu dari tulisan tangan. Tapi itu nggak apa-apa. Yang penting kita merdeka benar-benaran. Daripada prosedural, birokratis, cek dulu birokrat gitu ya. Nanti lama-lama lama kita. Ntar dulu kita bikin teks proklamasinya dulu. Ntar lupa bikin KTP aja 2 minggu, Pak. Ini teks proklamasi bisa 2 tahun. Keburu dijajal lagi negara lain kan gitu kira-kira. Makanya dipaksa udah. Nah, makanya manfaatkanlah ini. Jadi terimalah kalau anak-anak kita itu bilang nggak bisa, harus kayak gini. Ya udah itu namanya anak remaja itu kayak gitu. Makanya kalau mereka udah semangat, fasilitasi. Jangan sampai semangat mereka diambil sama orang lain. Jadi kalau anak kita udah nggak semangat, tuh jangan itu menunjukkan ada kita bisa jadi yang memadamkan api kuatul hamasanya dia. Nah inilah salah satunya. Dan yang ketiga, anak kita punya kuatul jismiyah,
potensi fisik yang kuat inilah kita jadikan segalanya itu di amal solehnya itu kepada Allah. Sehingga sangat bahaya kalau anak-anak punya potensi ini, mereka itu akhirnya nganggur. Itulah mengapa nanti kata kuncinya anak-anak remaja yang 3 punya potensi ini harus menjadi kun rijalun masyghulun. Jadilah mereka bagian dari pemuda yang sibuk. Apa pemuda yang sibuk? Yaitu pemuda yang mereka tidak punya, yang selalu punya aktivitas daily rundown. Itulah mengapa Al-Quran menyebutkan bagaimana di dalam surat Al-Asr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakan esok hari. Artinya kita harus menyadari bahwa setiap anak kita harus ditanya, besok agendamu apa? Makanya anak-anak itu kalau udah umur balik, sudah menstruasi, kalau sudah mimpi basah, wajib punya agenda. Wajib punya agenda. Ya, kalau dari sekarang dilatih bagus. Karena anak-anak yang sudah balik, sudah remaja, sudah menstruasi, kalau ditanya, besok agenda kamu apa, nak? Kemudian jawabnya gini, tahu, libur. Anak-anak yang nggak bisa menentukan agenda besok apa, kemungkinannya cuma 5. 1, tidur lagi. 2, nonton TV. 3, main gadget. 4, makan yang banyak. 5, ngisengin orang. Ya. Jadi kalau sekarang ada budaya ngeprank yang sekarang muncul, itu karena anak-anak yang menjadi awal dari mereka merusak. Maka salah satu tugas pokok ortu dan sekolah wajib bikin sibuk. Ya, kalau nggak pikiran kemana-mana. Ya, saya punya anak misalnya di Mesir itu, awal nikah sama mengalami masalah. Kita merasakan tuh pengen pulang, adalah sampai dia lagi saya ngisi ceramah di Australia itu. Tiba-tiba nelpon jam 2 malam, dia nggak mikir abinya dari Mesir ke Australia. Itu beda 8 jam, dia pikir masih sore. Jam 2, tahu nelpon apa? Bi, aku mau nikah boleh nggak? Bayangin baru kuliah, mau nikah gitu kan. Gimana nggak bikin bapak bangun? Mau nikah gitu ya. Ternyata kenapa dia punya pertanyaan ini? Karena ternyata kita lupa mempersiapkan dia untuk punya kesibukan. Akhirnya setelah banyak diskusi, dia akhirnya bisa memaintain. Sekarang semangat banget. Salah satunya ketika dia punya kesibukan. Jadi, itu kalau punya kesibukan, punya agenda, dia akhirnya bisa teratasi segala hal itu. Nah, kembali, anak-anak kita yang remaja ini, 3 potensi ini wajib kita kendalikan. Nah, perlu kita pahami, di antara potensi yang memiliki anak-anak kita, memang ada tantangan yang kalau kita tidak antisipasi akan membuat anak-anak kita rusak. Apa tantangannya? Anak-anak kita itu tantangannya itu khusus yang laki-laki sebutkan, yaitu terkait dengan ujian syahwat. Dan ujian syahwat ini ujian yang berat. Ujian yang sejatinya dialami oleh setiap anak laki-laki. Bahkan Allah sebutkan, ya, zuinalin nasubu syahwati minan nisa wal banin wal qanatir muqantarati minad dabil wal fiddah. Dihiasi manusia ketertarikan kepada wanita lawan jenis ya bagi laki-laki, dan ini sesuatu yang tidak dianggap sepele ya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan setan itu paling sibuk di 2 masa. Di antara jenjang hidup manusia, setan itu paling sibuk di 2 masa. Yang pertama saat seseorang yang mengalami yang pertama sakaratul maut, setan paling sibuk supaya dia mengakhiri hidupnya dengan melafalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan tauhid, bukan lafaz Allah. Yang kedua adalah saat seseorang pertama kali mimpi basah. Jadi kalau seseorang pertama kali mimpi basah, maka sangat berat dia dalam hal ini mengalami yang digoda oleh setan. Setan itu bekerja untuk keras untuk merusak masa remaja itu. Salah satunya dengan tantangan itu dengan syahwat yang menggebu-gebu, yang menggelora itu yang digerakkan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adur ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang berat bagi laki-laki kecuali fitnah perempuan. Ya, jadi bahwa perempuan itu adalah fitnah yang berat ya. Makanya Imam Qurtubi menyebutkan kalau laki-laki udah kena fitnah perempuan, dampaknya itu 2. Pertama, yaitu ketika dia, kata Imam Qurtubi, dia memutuskan silaturahim dengan pihak manapun yang menghalangi hubungan dia dengan si wanita.
Kayak kalau anak kita udah pesan sama perempuan, kadang-kadang tuh menjauh dari kita. Kadang-kadang nggak denger omongan kita. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tiba-tiba dulunya akrab, tiba-tiba anak ini kok susah banget diatur, biasanya itu urusan perempuan, Bu. Ya, biasanya itu terkait itu. Yang kedua adalah perempuan, anak laki-laki kalau udah kena fitnah perempuan, maka sangat mungkin yang kedua adalah dia akan mengumpulkan harta yang banyak tanpa peduli halal dan haram. Ini awal mereka ngerampok, nyolong, ya, karena itu untuk mengongkosi si perempuan ini, dan itulah salah satu kenapa penyebab korupsi. Nah, kenapa fitnah perempuan ini saya bahas dalam kajian ini? Karena ini fase yang akan dilalui oleh orang tua ketika anaknya mulai pertama kali jatuh cinta. Yang menjadi masalah ketika kita menyikapi anak jatuh cinta ini sebagai tertuduh, seolah-olah cinta itu haram. Padahal cinta itu adalah sesuatu yang manusiawi. Bahwa Allah sebutkan dihiasi manusia tertarik sama lawan jenis. Makanya akan menjadi masalah kalau di umur ini kita menganggap anak kita itu sebagai musuh. Justru kita menjadikan dia sebagai teman agar melalui proses jatuh cintanya dengan normal. Bagaimana caranya? Yaitu membangun keakraban bahwa apa yang kamu alami ini pernah juga dialami oleh ayah dan bunda. Bagaimana caranya? Membangun keakraban dengan obrolan yang menyenangkan. Pastikan kalau di umur ini jangan obrolan terlalu serius. Anak-anak muda tuh nggak suka. Ingat rumus anak muda di umur ini adalah dia membutuhkan orang tua yang nggak cukup baik tapi asik. Makanya rumusnya nggak cukup baik, wajib asik. Karena kalau nggak asik ditinggalin. Saya pernah menemui anak-anak yang nongkrong di sebuah mall. Saya temui itu anak-anak yang, mohon maaf itu ya, itu sampai ya dia dalam hal ini nggak mau pulang. Kenapa? Bapaknya soalnya baik sih tapi nggak asik. Ya, jadi ini juga kenapa kalau kita bikin sesuatu yang asik. Nah, ketika kita ngomong asik, anak juga menyadari bahwa ketika bapaknya cerita tentang pengalamannya, maka dia mau terbuka. Karena ingat, anak-anak muda itu punya rumus. Rumusnya sederhana. Lu jual, gua borong. Bapak dan orang tua yang banyak berbagi pengalamannya akan membuat anak bercerita tentang apa yang dilaluinya. Misalnya gini, nak, dulu papa tuh pernah loh waktu seumuran kamu, ya pernah jatuh cinta sama perempuan cantik banget, sampai papa kepikiran banget ya, tapi ternyata dia nikah sama yang lain. Tunggunya papa dihibur dengan dikirimnya bidadari itu mama kamu, kan gitu ya misalnya. Jadi proses bapaknya itu move on sampai dapat yang namanya istrinya itu, dia itu adalah sesuatu yang diceritakan. Nanti anak akan berbagi cerita. Jadi jangan sampai kalau di umur ini jangan jadi bapak model KPK, nanya doang. Ya, udah kayak investigator. Sampai anak mikir, bapak nih novel Baswedan ya. Kok matanya nggak rusak? Jadi sampai curiga, bapaknya banyak nanya, kamu sama siapa? Ini siapa? Ini siapa? Gitu, nggak begitu. Bapak ibu harus menjadi sosok yang berbagi dulu. Karena tadi rumusnya, anak-anak itu seperti layaknya dia akan keluar dari dunia seperti kita mengeluarkan air dari kuping. Tahu ngeluarin air dari kuping? Ya, ada nggak orang ngeluarin dari kuping dicongkel-congkel? Nggak ada. Masukin air dulu, baru dikeluarin. Makanya masuk dulu dalam dunianya baru. Salah satu cara masuk dunianya, ceritalah bagaimana pengalaman kita di umur tersebut. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas, mungkin biar ada sesi diskusi dan jawab, maka yang berikutnya yang menjadi prioritas bagi kita punya anak usia balik ada 3. Pertama, anak-anak di umur ini wajib punya mentor. Karena tidak bisa dipungkiri tumbuh kembang anak tidak bisa lepas di umur 15 tahun, dia butuh pihak ketiga. Karena itulah pihak ketiga wajib menjadi mentor yang yang paling penting mentor spiritual. Karena kalau dia nggak punya mentor spiritual, maka liar dia. Dalam hal ini dia bisa mengambil ya Islam dengan asal comot aja. Sesuatu yang gua suka dia dijalanin. Ini bahaya. Makanya kita di umur ini bagi para orang tua memfasilitasi mentor. Kalau sekarang ada pesantren lah memfasilitasi mentornya. Mentor itu dari sifatnya personal dan komunal. Kalau personal itu satu orang, kalau komunal itu bareng-bareng. Kayak misalnya pesantren Husnul Khotimah ini misalnya, ya ya bareng-bareng para gurunya jadi mentor. Tapi bisa satu. Yang kedua anak di umur ini, yang ketiga setelah mentoring, yang kedua adalah anak kita butuh yang namanya magang. Pematangan anak muda di umur ini nggak bisa dengan cara misalnya disuruh-suruh. Mereka harus sudah terlibat dalam dunia orang dewasa. Makanya libatkanlah dalam majelis-majelis orang dewasa. Rasulullah saja dalam perang aja dilibatin, namanya perang Fijar. Iman Rasulullah hadir dalam perang
Khadijah dan Rasulullah aktif walaupun ngumpulin anak doang. Jadi di umur ini jangan sampai anak-anak itu dalam hal ini ya cuma disuruh-suruh, tapi tanya pendapatnya. Jadi kan dia magang, misalnya kalau bapaknya ketua RT, libatin anak dalam hal ini. Para asatid ini kalau ada rapat berkaitan dengan sekolah dan bukan sesuatu yang sifatnya rahasia, dilibatkan beberapa orang aja kepala kelas, mengambil kebijakan. Kenapa? Itu membuat mereka dalam hal ini dimagangkan mematangkan mereka, minimal mereka walaupun nggak ngapa-ngapain ngelihat, oh gini loh caranya orang dewasa membuka acara, oh gini loh caranya kalau rapat gitu ya. Dan yang ketiga, anak-anak kita yang kita lakukan adalah yang ketiga adalah yang kita kenal sebagai monitor. Jadi mentor, magang, monitor ya. Apa tuh monitor? 3 hal yang kita monitor. Satu yaitu adalah kebiasaan biologis. Jadi kalau pengen tahu anak muda yang bermasalah itu biasanya ya satu ya punya kebiasaan bangun kesiangan. Ya kalau sesekali nggak masalah. Ya kalau sesekali nggak masalah. Tapi kalau sering itu ya ini bahaya ya, terutama karena jam biologisnya berantakan. Orang kalau udah jam biologisnya berantakan, pastinya perilakunya juga berantakan. Ini salah satu pernyataan Syekh Abdullah Nasilwan. Karena Allah ciptakan waja'anna laila libasa waja'anna nahara masya. Maka menjadikan malam sebagai pakaian untuk istirahat, siang beraktivitas. Anak muda yang bermasalah siangnya begadang, malamnya begadang, siangnya bablas. Ini menunjukkan dia melawan sunnatullah. Kalau sudah melawan sunnatullah, dia melawan hukum Allah yang lain. Maka pastikan anak kita jangan sampai biasaan bermasalah di waktu pagi. Perhatikan jam biologisnya. Itu makanya ya anak muda yang selamat itu anak muda yang punya kebiasaan bangun pagi dan tidak tidur lagi. Karena dengan kebiasaan dia aktif bangun pagi ini, insya Allah mengundang doa yang diajarkan, yang dibacakan Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Kemudian adalah anak kita monitor selain kebiasaan biologisnya, kebiasaan bahasa. Lihat cara dia bertutur ngomong sama temannya. Kalau ngomongnya masih bahasa prokem ya maaf ya, gue lo tuh masih wajar. Tapi udah ngomong kalimat-kalimat porno, jorok, maka kita wajib untuk ya dalam hal ini mengevaluasi satu, jangan-jangan kita jarang mengajak dia ngobrol sehingga asupan kata-katanya tidak sampai ke dia. Jadi banyak-banyak ngobrol. Yang kedua, tidak memfasilitasi dia untuk baca, karena baca itu salah satu yang memperkaya isi kepala anak. Ya. Dan yang ketiga, kita melakukan monitoring dari sisi pergaulan. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Agama seorang siapa tergantung temannya. Yang kalau dia berteman dengan tukang minyak wangi, kecepatan wanginya, berteman dengan tukang pandai besi, kecepatan apinya. Makanya ketika kita menyadari anak kita sudah remaja, maka lihat dengan siapa dia bergaul. Kalau ternyata udah terlanjur bergaul dengan teman yang buruk, maka jangan langsung mencabutnya. Ya, karena mencabut sesuatu yang buruk itu anak-anak muda akan melakukan perlawanan, maka dianggap kita musuh. Yang benar adalah kita mau nggak mau masuk ke dunia anak mudanya nih, masuk dan mendeklarasikan kita sebagai orang tua dan ingin berakrab dengan teman-temannya. Kenapa? Ternyata saya belajar ketika kita melakukan ini minimal anak-anak yang rusak ini nggak mau macam-macam khusus ke anak kita. Saya ingat waktu saya SMP ya, saya punya kawan yang teman-temannya itu buruk banget pelakunya, tapi dia terjaga minimal sholatnya dan nggak menonton film porno, pada temannya itu suka nonton. Saya tertarik, salah satu jawabannya adalah karena bapaknya itu mengumpulkan teman-temannya, udah nongkrong di rumah aja dah, nongkrong di rumah aja ya gitu ya, nongkrong. Jadi bapaknya tahu tuh, cuman bapaknya ngomong, bandel sih bandel ya, tapi tolong ya jangan bikin yang membuat Herman nggak rajin sholat. Ya, Herman ini bapak rajin sholat. Makanya iya be, tenang aja be, ntar bilangin, Man lu udah jam sholat ya. Jadi ini bapaknya bilang nih, bapaknya pengen anaknya sholat, terus jangan ngajak macam-macam gitu. Akhirnya teman-temannya menganggap bapaknya asik, nggak suka ini, tapi dia menjaga. Akhirnya bilang, udah lu jangan ikut gua gitu ya. Sampai saya akhirnya ngeliat tuh memang anak ini bergaul, suka tawuran, suka apa, tapi terjaga banget, sholatnya rajin, dan nggak sampai macam-macam. Karena bapaknya merangkul teman-temannya ini, salah satunya tidak dimain tarik aja, nggak boleh berteman sama dia. Salah. Yang benar adalah kita intervensi ya, pergaulan mereka, sehingga membuat akhirnya teman-temannya pun merasa sungkan. Kalau perlu teman-temannya dibina, benar-benar kita bantu, kita bidik, sehingga teman yang baik ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Baik ya, saya pikir itu saja. Afwan sudah pukul 14.18. Saya nggak tahu apa sampai jam berapa, tapi mudah-mudahan ya ini sekilas yang sampaikan ya bisa memberikan manfaat buat ayah bunda yang menyimak acara ini, dan kita ada sesi diskusi ya, mungkin itu sebagai sebuah pengantar saja.
Silakan. Alhamdulillah, Masya Allah, barakallahu jazakallahu khairan Ustaz, ilmunya Masya Allah luar biasa sekali. Oke, langsung saja kita ke sesi sharing kepada Umi Abis kalian. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh mengacungkan tangan. Oke. Silakan kepada Umi Faik kelas 9C. Silahkan di unmute nih. Afan di mute maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, tadi materi terakhir dikatakan bahwa salah satu anak yang bermasalah itu bangunnya kesiangan gitu ya, atau tidurnya ya. Nah, bagaimana nih Tat menyikapi anak-anak terawang dari jauh nih ya, misalnya uminya gini, salah 9 mereka yang saya anak saya mungkin ya, mereka yang tidur kesiangan, yang bangunnya kesiangan, yang kalau ditanya kok kesiangan gitu, iya nih belajar nih, kumpul sama teman-teman. Nah kalau sekali-sekali mungkin nggak apa-apa, tapi kalau keseringan itu gimana Tat? Mungkin sampai doping kopi. Nah itu gimana Tat? Apakah ada pengaruhnya dengan sikap mereka yang kelainan ini atau bagaimana tanda kutip? Mungkin itu saja yang bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kebiasaan begadang anak-anak muda ini juga menjadi salah satu PR kita untuk bagaimana menyelesaikan. Karena tadi sebagaimana yang tadi kita bahas sunatullahnya bahwa malam itu tempat kita istirahat dan siang itu beraktivitas. Dan ketika anak muda dengan dalih apapun malam-malam, maka sejatinya apalagi kalau nongkrong di luar walaupun belajar, kita ingat salah satu pembahasan dalam tafsir surah Al-Falaq, Lauzubillahi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ghasiq itu salah satunya yaitu kejahatan di saat malam ya. Salah satunya ini menjadi salah satu kenapa sangat rentan anak muda seperti itu. Maka sebenarnya pendekatan yang paling efektif usia remaja itu adalah dialog dilakukan oleh ayah. Ayahlah yang menegakkan aturan di sini. Ayah itu yang memberi syarat satu betapa hal yang ayah inginkan itu menjaga agar waktu pagi. Ibu sangat lelah kalau di umur ini sudah mengambil alih karena urusan aturan itu urusan yang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, al-qawam itu maknanya salah satunya adalah iqamatin nizam, menegakkan aturan. Ya, jadi salah satunya bagaimana ayah yang menjelaskan di sini dari sisi bagaimana masalah aktivitas di malam hari itu bikin rules. Ya paling lambat jam berapa dan harus sudah masuk kamar. Dan berikutnya bikin kesepakatan besok bangun jam berapa. Dan dibangunkan caranya bagaimana. Untuk anak double digit itu harus sudah yang namanya konsekuensi. Kalau dengan dalih apapun tidak dibenarkan. Biasan begadang apa yang ngopi ya. Itu membuat tiap malam itu seperti itu yang silakan begadang asal jangan menghilangkan keberkahan di waktu pagi. Salah satunya adalah ya kalau bisa para ulama mengatakan kalau waktu pagi itu adalah waktu gonimah. Ibnu Qayyim mengatakan orang rebutan. Jadi kalau mau tidur jangan waktu pagi habis subuh, tapi selepas syuruk silakan. Karena itu sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih seperti itu. Jazakallahu khairan Ustaz.
Selanjutnya sebelum ke Umi Fakhri Ahmad kelas 8A ada pertanyaan dari wali santri atas nama Agus Riyadi. Saya bacakan terlebih dahulu. Alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz. Afwan mau bertanya, kapan baiknya atau usia berapa sebaiknya anak diberi kebebasan untuk melakukan safar sendiri ke luar kota atau naik gunung tanpa didampingi Ustadz atau mentor, tapi dengan teman-temannya? Ya. Yang pertama adalah safar sendirian itu adalah akumulasi dari anak-anak yang sudah matang secara akal, ya. Karena Al-Quran ketika menyebutkan anak yang sudah akal matang itu dia sudah menjalankan banyak tugas. Salah satunya sudah punya hak memegang harta, ya. Seperti dalam surat An-Nisa 6, fa'in anastu minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka sudah berusaha rusda, maka serahkanlah harta ini kepada mereka. Jadi salah satu puncak dari kematangan seorang anak di usia syabab itu ada rusda, yaitu cerdas. Karena itu kecerdasan itu kita bisa latih dari beberapa tanggung jawab sederhana. Misalnya di rumah itu dia sudah bisa bertanggung jawab ya untuk urusan-urusan yang terkait dengan diri dia. Bangun masih dibangunkan nggak? Ya. Kalau masih dibangunkan berkesiangan, problem tuh nanti di sana bagaimana. Yang kedua, bagaimana misalnya terkait dengan hal personal dia, adab-adab dia. Nah, itu menjadi ukurannya. Jadi, rusda itu adalah puncak kematangan ditandai dengan anak berani safar. Tapi kalau safarnya sama temennya, dia tidak memiliki yang namanya pembuktian, ya, burhan lewat aktivitas dia selama ini yang kadang bangun kesiangan, maka dalam hal ini tentu saja kita wajib merasa khawatir. Makanya bilang, buktikan kalau kamu sudah berani ini dengan tanggung jawab. Bangun pagi apa yang dilakukan, dan itulah salah satu bentuk kemandirian. Karena kemandirian dalam Islam bukan diukur dari bisa memiliki uang, enggak. Mandiri dalam Islam itu simpel, ya. Anak mandiri adalah anak sudah bisa bangun setelah subuh sendiri. Itu. Karena banyak yang ngakunya mandiri tapi sesungguhnya masih dibangunin ortunya. Itu belum mandiri. Ya, wallahualam bishawab. Selanjutnya silakan kepada Umi dari Ananda Fakhri Ahmad kelas 8A yang sudah mengacungkan tangannya. Ustaz Kenan, mau nanya Ustaz Hendy, tadi yang sebenarnya saya sudah menulis di chat sebenarnya. Jadi anak saya itu 2 laki-laki, yang satu di pondok, yang satu sudah kuliah. Itu tadi dia kalau malam dia sudah saya kasih tahu jam 11 selesai. Kemudian nanti kalau kamu mau mengerjakan langsung gitu ya, besok lagi bangun jam 2, jam 3. Saya bilang begitu. Karena memang secara kesehatan juga sangat tidak mendukung. Tetapi mereka selalu bisa nih. Aku tuh kalau nggak selesai itu nggak bisa tidur gitu. Memang saya pastikan kalau misalnya pas saya bangun malam gitu, saya coba memang mengerjakan tugas. Tapi ya itu, sholat subuh, segera pulang, tilawah sekenaknya, maksurat sekenaknya. Gitu. Kalau maksurat bareng sama kami tidur semua, gitu. Jadi saya yang ngomel terus gitu. Setelah itu baru tidur mereka. Ya, jadi ya jam 6 lah mereka itu tidur lagi sampai nanti. Dan kalau misalnya saya harus minta tolong pagi, harus bertengkar dulu dengan mereka, itu bagaimana ya? Yeah. Jadi saya larang sih sebenarnya, sudah saya beri aturan dan sebagainya, tetapi tetap saja mereka, ya, tapi tidak pernah insya Allah kalau masa subuh dan dia mulai dan sebagainya itu melaksanakan, cuman ya itu acak-acakan menurut saya. Kalau ternyata entar. Yeah. Memang wilayah ibu bukan wilayah aturan, Bu. Kalau ibu dalam hal ini masih ada ayahnya, masih ada suami, ngomong sama suami, ini wilayah yang tertukar. Karena ada pos yang sejatinya nggak akan bisa diambil oleh ibu, namanya proses al-qawamah tadi. Kalau ditanya, kenapa sih ibu bikin aturan supaya anak ini, Ustaz? Sebenarnya riset terbaru di Jerman itu nggak pas ibu beri aturan. Karena vibra suara ibu itu kalau ngomel sama anak, mohon maaf ibu, itu mirip salahkan anjing pudel. Ini dengar anak gini, oh, iya, gitu aja Bu. Karena makanya butuh bapak. Makanya bapak yang ngomong, itulah peran ayah. Ayah itu menegakkan aturan. Karena suara vibra ayah itu kalau dia ngomong itu mengatakan tegas, itu kayak auman singa. Cukup, itu membuat anak
Gitu. Jadi makanya kenapa Bapak yang ngomong. Saya itu banyak pengaduan kayak gini. Saya bilang saya nggak nyalain ibu. Ibu terlalu capek. Saya bilang ujung-ujungnya pos ibu ditinggalin. Tahu pos ibu apa? Pos ibu itu memberi rasa nyaman. Kalau pos ibu tetap bisa memberi rasa nyaman sampai tegas, bagus. Tapi ketika ibu akhirnya mengambil peran tegas, pos yang rasa nyamannya tinggal. Ujung-ujungnya anak nggak betah di rumah. Jadi sekali boleh, tapi perlu ngomong, coba jadi kebiasaan. Ngomong sama suami, Pak ini pos papa, posnya Abi. Ya jangan sampai dalam hal ini ya apa-apa nggak menjalankan peran dengan maksimal, seperti itu. Nah itulah mengapa pentingnya misalnya berkomunikasi kepada anak itu harus ngerti tahapan bapaknya diberikan modal ya, tahapan usia tumbuh kembangnya apa yang lakukan ya. Ya itu ya alhamdulillah kalau pembahasannya memang tentang komunikasi sedikit panjang dan kebetulan ada kelasnya kalau misalnya mau bergabung di bulan Ramadan ini kebetulan kami bikin sharing classroom ya bersama saya Ustadz Faris Beki yang jadi pakar siroh juga dengan Ayah Irwan, ada Kak Hilman psikolog dan Kak Firdaus. Kita bikin sharing classroom komunikasi pengasuhan anak dari awal anak masih kecil sampai anak remaja, termasuk juga dari anak dalam hal ini umur dari yang laki-laki dan perempuan. Itu kalau mau pelajari silakan. Ya mungkin bisa ditanya di room chat tuh ada dari channel langkah kita bisa berdiskusi. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.31, afwan kepada Umi Abi yang sudah menuliskan pertanyaan yang begitu banyak ya di chat. Saya persilahkan kepada satu penanya yang sudah dari tadi mengajukan tangannya kepada Abi dari Rayyan Ramadan kelas 8H. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan langsung saja, Ustaz, waktunya terbatas. Pertanyaannya pertama adalah kriteria apa yang kemudian dianggap wajar hubungan lawan jenis ini pada usia remaja. Kemudian yang kedua, seperti apa kita mendorong potensi anak ini biar tumbuh gitu. Artinya kan kita tidak semua seperti saya tidak mudah untuk mengenali potensi anak kan ada 3 gitu A, B, C ini seperti apa gitu. Nah, seperti apa kita mendorongnya sehingga kemudian kita mengetahui oh si A potensinya ini, si B potensinya ini seperti itu. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jazakallah khairan katsir. Kalau ditanya hubungannya wajar, hubungan tidak bertentangan dengan syariat tentu. Yang pertama adalah suka itu normal. Suka itu normal. Kalau kita bahas bedah dari sisi syariat, satu menjadi haram kalau bersentuhan fisik, melakukan halwat, dalam hal ini berkata-kata cabul, berkata-kata porno, dan hal-hal lain. Bahkan ikhtilat juga termasuk, bahkan memandang aurat yang tidak yang sejatinya tidak boleh kita pandang. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya di umur ketika anak jatuh cinta ini sebenarnya yang paling penting menjaga aja supaya anak banyak cerita. Karena salah satu yang bahaya itu kalau anak itu punya kalimat that's my privacy. Ini rahasia aku, kepo banget sih. Nah paling bahaya itu kalau anak di umur ini sudah banyak rahasia, karena rahasia itulah yang akan membunuhnya. Itulah mengapa yang pertama kali harus kita latih bagaimana anak-anak kita terbiasa untuk misalnya ya dalam ini banyak berbagi cerita. Sehingga yang kita lakukan di sini adalah coach, bukan nasihat. Misalnya gini, jadi menurut kamu nak, kalau misalnya kamu lakukan itu benar nggak? Menurut kamu dibolehkan nggak dalam agama? Jadi di sana menjelaskan, nggak boleh sih. Jadi dia sendiri merumuskan. Karena sebagaimana Rasulullah ketika ada seorang sahabat yang bercerita, Rasulullah boleh nggak aku berzina?
Rasulullah nggak langsung keluar ayat, astagfirullahaladzim, Allah berfirman Al-Quran, tidak begitu. Tapi Allah mengatakan, kalau adik kamu dizinai gimana? Kalau ibu kamu dizinai gimana? Kalau saudara perempuan kamu zinai gimana? Sampai orang itu mikir. Jadi kalau anak itu mikir, itu tanda bahwa kita sudah menjadi coach yang baik. Itulah mengapa seorang ayah itu di umur ini harus menjadi coach dengan cara memiliki kemampuan untuk the power of question. Banyak bertanya sesuatu yang menggali ininya anak, ya, sehingga anak bisa berpikir tentang manfaat dari kalau dia mau pacaran atau enggak. Jadi hubungan lawan jenis normal itu sebatas sekedar suka. Kalau dinyatakan gimana Ustadz? Boleh nggak? Menyatakan itu saya bedakan. Menyatakan itu beresiko. Karena akan pemakluman. Karena sama-sama suka, boleh dong. Aku akhirnya chat kamu sering malam-malam. Itulah setan masuk. Karena sering yang disampaikan menyatakan cinta sebelum waktunya itu mengundang setan untuk menggodanya. Itu jadi masalah. Jadi kalau anak kita bilang jauh cinta, bilang aja, Abi doain ya, kalau memang kamu serius sama dia, mudah-mudahan saat kamu siap nikah, ya kamu bisa melamarnya. Nggak ada masalah kok. Itu sah-sah saja. Nah, yang kedua, mengarahkan potensi. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 84, Allah mengatakan, Qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, setiap manusia itu bertindak berdasarkan potensinya. Ya, mereka beramal berdasarkan potensinya. Makanya salah satu ayat ini memberi isyarat bahwa apa yang dikerjakan anak sering, itulah yang menjadi minat dan bakatnya. Kalau kita lihat potensi itu berbarengan dengan intensitas anak melakukan itu. Misalnya gini, anak tuh senang banget olahraga dan dia melakukan itu berulang-ulang. Berarti dia sangat hobi di olahraga, berarti disitulah potensinya. Misalnya anak tuh senang banget ya, kalau misalnya dia tuh, kalau misalnya kayak anak saya kalau ngelihat misalnya informasi tentang sejarah, tuh dia langsung bisa diam lama itu membaca dulu. Oh ternyata dia peminat sejarah. Dan dari situlah kita rekam potensinya. Itulah yang disebutkan dalam surah Al-Isra 84. Intinya kalau dia sudah melakukan suatu perbuatan yang berulang-ulang, maka itulah potensi yang terpendam yang kita bisa arahkan. Wallahu a'lam bishawab.